Suku Dai adalah salah satu suku minoritas yang tinggal di Provinsi Yunnan, Cina. Mereka memiliki budaya dan tradisi yang unik dan kaya. Suku Dai memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dengan catatan sejarah yang berasal dari abad ke-13. Mereka diyakini berasal dari wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Yunnan dan telah tinggal di daerah tersebut selama ribuan tahun. Bahasa Dai adalah bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Taikadai. Mereka memiliki sistem penulisan yang unik dan berbeda dari bahasa Cina. Suku Dai mayoritas memeluk agama Buddha Theravada, yang diperkenalkan ke wilayah tersebut pada abad ke-7. Mereka memiliki tradisi keagamaan yang kaya dan unik, dengan banyak ritual dan upacara yang dilakukan sepanjang tahun. Suku Dai memiliki budaya yang kaya dan beragam, dengan tradisi yang unik dalam bidang musik, tarian, dan seni. Mereka terkenal dengan tarian Dai yang indah dan elegan, serta musik yang menggunakan instrumen tradisional seperti gong dan drum. Pakaian tradisional suku Dai sangat unik dan berwarna-warni. Wanita Dai mengenakan rok panjang yang dihiasi dengan motif-motif yang indah, sedangkan pria Dai mengenakan kemeja dan celana yang sederhana namun elegan. Makanan suku Dai sangat beragam dan lezat, dengan banyak hidangan yang menggunakan bahan-bahan lokal seperti sayuran, buah-buahan, dan daging. Mereka terkenal dengan hidangan seperti ruo-rou, daging babi yang dimasak dengan sayuran, dan jiukai, sayuran yang dimasak dengan daging. Suku Dai memiliki ekonomi yang berbasis pada pertanian dan perdagangan. Mereka menanam tanaman seperti padi, jagung, dan sayuran, serta memelihara hewan seperti sapi dan babi. Suku Dai memiliki sistem pendidikan yang unik, dengan banyak sekolah yang menawarkan program-program akademik yang beragam. Mereka juga memiliki tradisi keilmuan yang kaya, dengan banyak ahli yang mempelajari bidang seperti astronomi dan matematika. Dengan demikian, suku Dai adalah salah satu suku minoritas yang unik dan kaya di Cina, dengan budaya dan tradisi yang beragam dan menarik. Suku Dai atau dikenal juga sebagai suku Tai di beberapa daerah, adalah kelompok etnis yang mendiami sebagian besar wilayah selatan China, terutama di Provinsi Yunnan. Suku ini memiliki kebudayaan yang kaya, dengan tradisi, seni, dan nilai-nilai yang sangat khas. Dalam konteks kelebihan dan kecantikan wanita suku Dai, ada beberapa aspek yang dapat digali, baik dari segi fisik, budaya, maupun sosial. Wanita suku Dai dikenal memiliki penampilan fisik yang menarik, dengan ciri-ciri yang berbeda dengan kelompok etnis lain di China. Wanita Dai umumnya memiliki kulit yang halus dan cerah. Wajah mereka seringkali berbentuk oval dengan ciri khas mata yang besar dan sedikit lebih miring, serta hidung yang tinggi. Warna kulit mereka bisa bervariasi, tetapi sebagian besar memiliki kulit kuning langsat atau sedikit coklat keemasan, yang sering dianggap sebagai tanda kecantikan. Rambut panjang yang terawat dengan baik merupakan simbol kecantikan. Wanita suku Dai biasanya menjaga rambut mereka agar tetap panjang, hitam berkilau, dan tergerai dengan indah, meskipun dalam beberapa tradisi mereka mungkin mengenakan aksesori yang mempercantik tampilan rambut tersebut. Wanita Dai dikenal memiliki postur tubuh yang tegap dan langsing. Hal ini berhubungan dengan cara hidup mereka yang aktif, banyak berinteraksi dengan alam dan kegiatan sehari-hari yang melibatkan gerakan fisik. Wanita suku Dai sangat memperhatikan cara berpakaian, yang mencerminkan status sosial serta kecantikan mereka. Wanita Dai mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan sutra atau kain tradisional yang dihiasi dengan bordir dan pernak-pernik yang penuh warna. Pakaian mereka sangat khas, dengan atasan berbentuk tunik yang sering dipadukan dengan rok panjang. Warna-warna cerah seperti merah, hijau, dan biru mendominasi pakaian mereka, menggambarkan kehidupan yang ceria dan penuh semangat. Wanita Dai sering mengenakan aksesori seperti kalung, gelang, dan cincin yang terbuat dari perak atau emas. Beberapa daerah di Yunnan bahkan terkenal dengan perhiasan tradisional yang sangat khas dan cantik. Hiasan kepala yang terbuat dari perak, batu permata, atau bunga juga biasa dipakai oleh wanita dalam upacara adat atau perayaan. Kecantikan wanita Dai tidak hanya terlihat dari penampilan fisik atau pakaian,
tetapi juga dari nilai-nilai budaya yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Wanita Dai dihormati dalam masyarakat mereka. Dalam banyak keluarga Dai, wanita memiliki peran penting dalam mengelola rumah tangga, merawat anak-anak, serta menjaga tradisi dan warisan budaya. Mereka juga seringkali menjadi pusat kegiatan sosial, baik dalam hal perayaan, upacara, maupun pertukaran budaya. Wanita Dai seringkali terlibat dalam berbagai bentuk seni dan kerajinan, seperti menenun, membordir, dan membuat perhiasan. Keterampilan ini menunjukkan keindahan kreativitas yang diwariskan turun-temurun dan melibatkan wanita dalam pengembangan seni dan budaya lokal. Kecantikan dalam budaya Dai lebih daripada sekadar penampilan luar. Ini juga mencakup kesopanan, kelembutan hati, serta kemampuan untuk menjaga tradisi dan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Kecantikan sejati dianggap mencakup harmoni antara fisik dan batin. Ritual dan festival adalah bagian tak terpisahkan dari kebudayaan suku Dai, dan wanita memainkan peran yang sangat penting dalam perayaan-perayaan ini. Wanita Dai memiliki peran penting dalam perayaan Festival Tahun Baru Dai, yang juga dikenal sebagai Songkran atau Festival Air, yang dirayakan dengan berbagai ritual, seperti mandi air suci, tarian, dan nyanyian. Selama festival ini, wanita Dai biasanya mengenakan pakaian tradisional dan perhiasan mereka yang paling indah, yang mencerminkan kecantikan mereka dalam suasana yang penuh kegembiraan. Dalam banyak upacara adat, wanita Dai tampil menari dalam kelompok, dengan gerakan yang lembut namun penuh energi. Suku Dai adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami wilayah selatan China, terutama di Provinsi Yunnan, serta di negara-negara tetangga seperti Myanmar, Thailand, Laos, dan Kamboja. Mereka juga dikenal dengan sebutan suku Tai, dan bahasa mereka termasuk dalam kelompok bahasa Tai Kadai. Asal-usul dan sejarah suku Dai sangat menarik dan kaya, yang melibatkan migrasi, pengaruh budaya, serta interaksi dengan berbagai peradaban. Suku Dai memiliki akar yang sangat tua, dan sejarah mereka dapat ditelusuri kembali ribuan tahun yang lalu. Mereka merupakan bagian dari kelompok etnis yang lebih besar, yaitu suku Tai, yang memiliki sejarah panjang di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Sejarah awal suku Dai terkait dengan migrasi kelompok Tai yang berasal dari wilayah sekitar Sungai Yangtze di China Tengah dan Timur Laut India. Beberapa ahli sejarah percaya bahwa mereka awalnya merupakan bagian dari kelompok yang lebih luas, yang bermigrasi ke selatan dan timur, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan membentuk identitas mereka sebagai suku yang berbeda. Suku Dai diyakini sudah berada di wilayah Yunnan sejak zaman kuno, sekitar lebih dari 2000 tahun yang lalu. Mereka berasimilasi dengan kelompok etnis lokal yang sudah ada, seperti suku Naga, serta berinteraksi dengan pengaruh budaya India, Burma, dan Thailand. Wilayah Yunnan, yang terletak di selatan China dan berbatasan dengan beberapa negara Asia Tenggara, menjadi titik pertemuan budaya yang sangat kaya. Suku Dai memiliki kebudayaan yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Buddha Theravada, yang mereka anut sejak abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Kehadiran agama Buddha, bersama dengan pengaruh dari India dan negara-negara Asia Tenggara, memainkan peran penting dalam membentuk budaya, seni, serta pola hidup suku Dai hingga saat ini. Selain itu, mereka juga memeluk beberapa kepercayaan animisme dan menghormati kekuatan alam. Sejarah suku Dai di China dapat dibagi dalam beberapa periode, yang menunjukkan pergeseran dalam identitas mereka dan hubungan dengan pemerintah China. Pada zaman dinasti-dinasti kuno Tiongkok, wilayah yang sekarang menjadi tempat tinggal suku Dai di Yunnan adalah daerah yang masih relatif terisolasi dan seringkali dianggap sebagai wilayah perbatasan. Selama dinasti Han 206 sebelum Masehi 220 Masehi, wilayah ini dihuni oleh berbagai suku bangsa yang berbeda, dan suku Dai atau suku Tai adalah salah satunya. Selama ekspansi dinasti Han ke selatan, orang-orang Han mulai menjalin hubungan dengan kelompok etnis yang tinggal di Yunnan, termasuk suku Dai. Proses integrasi ini berlangsung secara bertahap, meskipun suku Dai tetap mempertahankan banyak aspek kebudayaan mereka yang khas.
Mereka hidup di wilayah yang sulit dijangkau oleh pengaruh luar, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan identitas budaya mereka. Pada masa dinasti Tang dan Song, pengaruh Tiongkok semakin terasa di wilayah selatan, termasuk Yunan, meskipun suku-suku etnis yang tinggal di sana, termasuk suku Dai, masih cukup otonom. Pada abad ke-7 hingga ke-9, wilayah Yunan menjadi pusat kekuasaan bagi kerajaan Nanzhao, yang banyak dipengaruhi oleh budaya Tiongkok dan India. Meskipun kerajaan ini merupakan negara yang berdiri sendiri, banyak orang dari kelompok etnis Tai, termasuk suku Dai, menjadi bagian penting dari struktur sosial dan pemerintahan. Nanzhao memainkan peran penting dalam melestarikan budaya Tai di wilayah tersebut. Selama periode ini, agama Buddha mulai menyebar lebih luas di wilayah suku Dai. Mereka mengadopsi ajaran Buddha Theravada, yang datang melalui pengaruh India dan Burma. Budaya dan tradisi agama ini menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Dai, dan banyak candi serta tempat ibadah dibangun di wilayah tersebut.